Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, saya Dr. Srieni, dokter yang sedang bertugas di Polri pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik torak, khususnya pemeriksaan paru, untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab yang mendasari Bapak batuk lama selama ini. Nah, pada pemeriksaan ini nanti saya minta tolong Bapak berbaring di tempat tidur dan saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, kalau Bapak bersedia, saya minta tolong Bapak ke tempat tidur. Nah, sementara itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan ya. Oke, pada pemeriksaan fisik torak, khususnya paru, kita setelah mencuci tangan, kita pakai handscoon ya, karena kita akan memegang tubuh pasien. Nah, kemudian kita siapkan alat, yaitu stetoskop, dan juga jangan lupa kertas dan ballpoint untuk mencatat kelainan yang didapat. Nah, baik pada pemeriksaan dari anterior maupun posterior ada 4 langkah, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, yang pertama kita mulai dulu pemeriksaan fisik torak, khususnya pemeriksaan paru anterior. Nah, pada step yang pertama yaitu kita melakukan inspeksi. Nah, pada inspeksi kita perhatikan dulu dinding dada. Dari luar kita lihat ya, apakah ada kelainan pada kulit. Ya, apakah kulitnya normal, kemudian ada luka, ada sesuatu. Kayak kita lihat di sini dinding dada atau kulit pasien normal. Nah, kemudian yang kedua kita lihat apakah ada deformitas atau tidak. Ya, apakah bagaimana bentuk dada pasien. Ya, apakah misalnya ada skoliosis, misalnya pectus carinatum atau pectus excavatum atau lain sebagainya. Nah, pada pasien ini kita lihat dinding toraknya normal, tidak terdapat deformitas. Nah, kemudian kita lihat bagaimana gerakan nafas pasien pada posisi statis dan dinamik. Nah, yang pertama kita lihat untuk mengetahui simetrisitas dari gerakan dada. Kita minta tolong pasiennya untuk menarik nafas dalam, Pak. Minta tolong tarik nafasnya yang dalam. Keluarkan. Nah, kita lihat bahwa pada saat menarik maupun mengeluarkan nafas terjadi gerakan dada ke atas yang sama antara dada kanan dan dada kiri. Jadi gerakan nafasnya adalah simetris. Nah, selain lihat dari atas, kadang kalau kelainannya kecil kita nggak bisa lihat dari atas aja deh. Kita lihat harus dari posterior. Kita minta ulang pasiennya, Pak, minta tolong ditarik nafasnya yang dalam. Ya, keluarkan. Nah, dalam hal ini simetris ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kelainan misalnya di sela iganya, misalnya apakah ada retraksi, otot-otot nafas ya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita lihat normal. Nah, kemudian yang berikutnya kita mengarah kepada palpasi ya. Palpasi kita memakai tangan kita untuk mempalpasi. Pertama kita tempelkan dulu pada dinding dada. Nah, kita perlu tahu, tadi kita lihat nafasnya simetris waktu inspeksi aja. Sekarang kita lihat simetrisitasnya waktu bernapas ya, dan merasakan apakah benar simetris atau tidak dengan tangan kita. Kita minta tolong pasiennya bernapas dalam, Pak. Minta tolong tarik nafas. Ya, keluarkan. Kita lihat tangan kita juga naik dengan posisi yang sama antara kanan dan kiri ya. Ya. Nah, kemudian kita cek vokal primitus ya. Vokal primitus adalah hantaran suara menuju ke tangan kita. Caranya mengecek adalah kita tempelkan bagian ulnar ya di dada dan kita suruh pasiennya mengucapkan 77. Pak, minta tolong bilang 77. 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Ya, saat pasien mengucapkan 77, kita rasakan nanti getaran suaranya akan nyampe di tangan kita yang sama kanan dan kiri. Kalau memang ada kelainan, misalnya contoh tumor, biasanya dia akan lebih, contoh aja tumor ya, jadi dia akan lebih keras di daerah yang vokal primitusnya akan meningkat di daerah yang terdapat tumor itu.
Misalnya contoh lain terdapat efusi pleura, misalnya ada cairan, kita akan dengar vokal fremitusnya, kita akan rasakan vokal fremitusnya lebih menurun pada daerah yang efusi. Nah, berikutnya kita cek sela iga ya, kita lihat dari atas ke bawah ya, kita ukur bersamaan ya Dek, kanan kiri biar jelas tahu apakah kanan kirinya dia sama atau tidak. Dalam hal ini kita dapatkan tidak ada kelainan ya. Kita berlanjut ke perkusi. Nah, pada perkusi kita menggunakan tangan untuk bantalan seperti biasa. Caranya adalah kita perkusi kanan dan kiri ya, dari atas ke bawah ya. Nah, contoh begini. Pada paru kanan nanti kita cari dia batas paru hati ya. Nah, di sininya dari berubah dari sonor ke redup. Jadi batas parunya di sini ya. Untuk paru kiri kita cari dia batas paru bawahnya dengan cari batas antara paru dengan lambungnya dari perubahan dari sonor ke timpani ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Kita siapkan stetoskop ya, kita hangatkan. Nanti caranya auskultasi adalah kita dengarkan suara nafas pasien giliran dari kanan ke kiri. Jadi kita tempelkan stetoskop, kemudian kita dengarkan 2-3 detik nafas pasien dari kanan ke kiri dan sambil kita suruh pasiennya narik nafas ya. Pak, minta tolong narik nafas. Keluarkan. Lagi. Keluarkan. Lagi. Ya, keluarkan Pak. Lagi. Keluarkan. Keluarkan. Lagi. Oke, lagi sekali Pak. Lagi, iya, terima kasih Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dengarkan suara nafas secara bergantian dari dinding torak kanan kiri, kita bandingkan suara nafasnya. Nanti perlu kita cari apakah ada suara nafas tambahan ya. Contohnya misalnya ada ronki, ada wheezing, ada stridor ya, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi sudah kita jelaskan bagaimana pemeriksaan fisik torak, khususnya pemeriksaan fisik paru dari anterior. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru dari posterior. Kita persilakan dulu pasiennya duduk, Pak. Minta tolong duduk ya, Pak ya. Nah, pada pemeriksaan fisik paru posterior, stepnya sama persis dengan pemeriksaan anterior ya. Yang pertama ada inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi, dan auskultasi. Pertama kita lihat inspeksi dulu, jadi kita lihat ya apakah ada masalah di kulitnya, apakah ada deformitas, misalnya kiposis pasiennya atau skoliosis ya. Kemudian kita lihat bagaimana simetrisitas dari nafasnya ya, apakah ada yang tidak simetris atau tidak. Dalam hal ini kita lihat simetris ya gerakan nafas kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk palpasi juga seperti itu. Yang pertama kita tempelkan ya tangan yang sudah dihangatkan di dada pasien. Kita minta pasiennya bernafas, Pak, minta tolong tarik nafas. Nah, kita rasakan juga gerakan dinding dada antara tangan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian kita cek lagi vokal fremitus seperti tadi. Kita minta tolong pasiennya bilang 77. Silakan, Pak. 77. Ya, lagi. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Oke, bagus ya. Sama juga interpretasinya seperti tadi, kita rasakan ada hantaran udara ke tangan, kemudian kita cek juga bagaimana sela iga. Ya, dia ada masalah. Kita palpasi. Nah,
kemudian untuk perkusi juga sama deh, kita dari atas ke bawah ya, perkusi kita jalankan. Bagaimana? Nah, ya. Juga berikutnya untuk auskultasi juga sama seperti tadi ya, jadi kita minta pasiennya menarik nafas, Pak, 4 kali, dikeluarkan. Lagi, Pak. Lagi. Lagi, Pak. Lagi. Lagi. Lagi, Pak. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Jadi sampai interpretasinya sama persis dengan apa yang kita dapat dari pemeriksaan torak dari anterior. Bapak, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik paru pada Bapak dan pemeriksaannya sudah selesai. Saya minta tolong Bapak kembali memakai pakaiannya dan duduk di tempat duduk. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, Bapak, setelah tadi saya melakukan pemeriksaan fisik paru, saya dapatkan bahwa paru-paru Bapak sehat, normal, tidak ada kami dapatkan kelainan. Ya, artinya yang menjadi penyebab batuk Bapak selama ini kami curigai adalah batuk alergi, Bapak ya. Nanti batuk alergi karena faktor lingkungan. Artinya yang Bapak harus lakukan adalah menghindari faktor penyebab alergi yang seperti Bapak katakan sebelumnya, misalnya debu, dingin, asap rokok, itu yang harus Bapak hindari. Saya akan memberikan Bapak obat, nanti obatnya diminum sesuai aturan. Kalau memang ada keluhan, Bapak bisa kembali lagi ke sini minggu depan. Kira-kira begitu Bapak, ada yang Bapak mau tanyakan? Tidak, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.